الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, bapak-bapak hadirin sekalian, jemaah salat maghrib yang sama berbahagia, yang insyaallah mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur masih dipertemukan dalam sebuah kegiatan kebaikan, kegiatan keagamaan. Kita dipertemukan dalam rangka menuntut ilmu, berada di majelis ilmu, dan itu adalah pertemuan yang merupakan muqaddimah bagi seorang hamba untuk dapat merasakan nikmatnya syurga. Sebab Nabi SAW menggambarkan bahwasanya majelis ilmu adalah salah satu dari taman syurga. Rasulullah bersabda, "Idza marartum bil yadil jannah fantau." Di dalam hadis Anas ibn Malik, tatkala kalian melewati taman dari taman syurga, maka singgahlah. Maka singgahlah. Qila wa ma riyadul jannah. Maka ditanyakan, apa itu taman-taman surga? Beliau menjawab, khilaquz dzikr. Khalaqah yang di dalamnya disebut, diingat Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya adalah majelis halal wal haram, majelis fikih, majelis agama. Olehnya siapapun yang berada di dalam sebuah majelis ilmu, ia akan mendapatkan ketenangan sepanjang niatan, maksud dan tujuannya datang ke majelis ilmu tersebut itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Allah akan menurunkan as-sakinah, ketenangan, dan ketenangan tersebut hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Olehnya sekali lagi, tatkala kita berada dan bisa hadir di sebuah majelis ilmu, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ambillah sebanyak-banyaknya manfaat, faedah di majelis ilmu tersebut. Nah, kita masih di hadits yang ke-18 ya. Nah, hadits yang ke-18 dalam babu yamurru walidayhi ma lam yakun ma'siyatan. Bab berbakti kepada kedua orang tua sepanjang hal tersebut bukan maksiat. Dan di sini ada hadits yang datang dari Abu Darda. Hadits Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa itu Abu Darda? Ada yang masih ingat? Siapa namanya? Kita berusaha untuk mempelajari Islam sebagaimana datangnya, sebagaimana ketika diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam yang murni berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman pendahulu yang soleh. Dan di antara pendahulu yang soleh adalah para sahabat
ridwanullahu anhum ajma'in. Hendaknya kita mengenal mereka sesuai dengan kemampuan kita. Siapa mereka, bagaimana mereka mendapatkan ilmu, dan bagaimana mereka menerapkan ilmu tersebut yang didapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Darda Uwaimir ibn Amir, Naam, radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan bahwasanya awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi tis'in, telah berwasiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 9 hal, 9 perkara. Yang pertama, la tusyrik billahi syai'a, jangan kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa in kutti aw hurrikta, meskipun engkau akan dipotong, meskipun engkau akan disembelih, dan meskipun engkau akan dibakar. Ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Faedah atau pelajaran dari potongan hadis tersebut, haramnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk model jenis apapun. Apakah itu syirkul akbar yang mengeluarkan dari Islam ataupun syirkul asgar, semuanya itu masuk dalam kategori dosa besar. Nah, ini juga isyarat urgensi dan pentingnya tauhid, sebab lawan dari kesyirikan adalah tauhid, dan tidak mungkin seseorang bisa kokoh kuat di atas tauhid kalau dia tidak mengetahui dan mengenal kesyirikan sekaligus menjauhinya. Sebagaimana tidak akan kokoh dan kuat seseorang di atas sunnah Nabi manakala dia tidak mengetahui dan mengenal mana bid'ah, mana yang menjadi lawan dari sunnah tersebut. Olehnya banyak kita jumpai di tengah-tengah kaum muslimin, mereka mengaku bertauhid tapi tidak mengenal kesyirikan, sehingga mereka terjatuh ke dalam kesyirikan dalam keadaan mereka percaya diri masih di atas tauhid. Demikian pula lisannya mengucapkan, menyampaikan ngikut Nabi, ikut sunnah Nabi, tapi ternyata masih terjatuh ke dalam hal-hal yang tidak ada tuntunan dari Nabi, baik terkait dengan masalah ibadah, terkait dengan masalah muamalah ataupun muasyarah. Kenapa? Tidak mengenal yang namanya bid'ah. Nah, dua hal tersebut tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kata Abu Darda yang kedua, wasiat yang kedua, wala tatrukanna as-salata al-maktubata muta'ammidan wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu dhimmah. Nah, jangan sekali-kali kamu, di sini pakai nun taukid, la tatrukanna, nunnya nun penegasan. Jangan sekali-kali, jangan pernah apa? Meninggalkan solat al-maktubah, solat yang wajib, solat yang fardu, muta'ammidan, dalam keadaan sengaja. Masuk dalam kategori muta'ammidan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Masuk dalam kategori muta'ammidan melalaikan solat sampai keluar waktunya tanpa ada halangan yang benar atau dibenarkan oleh syariat. Itu semua masuk dalam kategori muta'ammidan. Jangan sekali-kali meninggalkan solat yang wajib dengan sengaja. Nah, dan kemudian Nabi menyebutkan wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu zimmah. Siapa yang sengaja meninggalkan salat wajib, siapa saja dari kalangan kaum muslimin. Nah, sebab kalimatnya man ini umum. Siapa saja dari kalangan kaum muslimin, apakah dia muslim, muslimah, laki, perempuan, tua, muda, miskin, kaya, pejabat ataupun rakyat, siapa saja, sepanjang KTP-nya itu Islam,
Siapa yang meninggalkan salat 5 waktu maka bari'at minhu zimmah. Dia akan terlepas dari penjagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berlepas diri darinya. Nah, di dalam An-Nihaya penulisnya mengatakan ay anna li kulli ahadin minallahi ahdan bil hifzi wal kala'ah, bahwa setiap orang, setiap kaum muslimin itu mendapatkan jaminan keamanan, jaminan keselamatan dan tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim, fa idza alqa bi yadihi ila tahluka, kalau si muslim tersebut menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan, na'am, au fa'ala ma harrama alaihi au khalafa ma amara bihi khadalathu zimmatullah. Bagaimana bentuknya? Dia melakukan hal yang diharamkan, termasuk hal yang diharamkan meninggalkan salat, atau menyelisihi apa yang diperintahkan. Diperintahkan salat maghrib tatkala matahari terbenam. Naam, ini masih menunggu. Diperintahkan salatul fajr, salat subuh tatkala terbit fajar. Dia malah menunggu terbitnya matahari. Ini namanya khalafah, menyelisihi perintah. Menyelisihi perintah. Dan banyak dari kalangan kaum muslimin itu terjatuh ke dalam penyelisihan seperti itu, meskipun mereka melakukan ibadah. Al-Imam Al-Muhaddis Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah itu pernah mengatakan, itu di zaman ketika beliau masih hidup. Beliau mengatakan aksarun nasil yaum ya'budunallaha ala hawahu. Kebanyakan manusia di zaman ini, di zaman beliau masih hidup, itu mereka menyembah Allah, beribadah kepada Allah, betul, ala hawahu, sesuai dengan maunya dia, sesuai dengan kebiasaannya, sesuai yang cocok dengan akal pikirannya, sesuai dengan hawa nafsunya. Banyak demikian. Nah, sulitnya lagi ketika disampaikan ini yang sesuai tuntunan Al-Quran, ini yang sesuai tuntunan Sunnah, ngeyel biasanya. Nah, itulah model-model kaum muslimin di zaman kita ini. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka siapapun yang meninggalkan salat dengan sengaja, Allah berlepas diri darinya. Nah, dan bukan hanya itu sebenarnya jemaah sekalian. Bukan hanya itu. Siapa yang meninggalkan salat 5 waktu dengan sengaja, maka dia dihukumi sebagai orang kafir. Dihukumi sebagai orang kafir. Di mazhab Hambali, apapun alasannya tidak diterima. Siapa yang tinggalkan salat dengan sengaja, dalam keadaan malas, ogah-ogahan, entah dia yakin apa tidak kewajibannya, itu beliau hukumi kafir. Mungkin yang tidak terbiasa mendengarkan kata-kata seperti itu langsung naik pitam, wah bahaya ini, langsung vonis kafir. Nah, itu Imam Ahmad mengatakan demikian. Alasannya apa? Hadis-hadis yang menyebutkan tentang meninggalkan salat mutlak, tidak ada rincian. Contoh saja hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkas shalah." Sungguhnya pembeda yang membedakan antara seorang laki-laki dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Di dalam hadis Buraidah radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafara."
Perjanjian kita dengan mereka salat. Siapa saja yang meninggalkan salat faqad kafara, sungguh telah kafir. Itu sabda Nabi SAW, dan itu hadis yang sahih. Makanya ini dijadikan dasar oleh Imamul Ahmad rahimahullahu taala, dan itu masyhur di mazhab Hambali. Siapa yang meninggalkan salat, apakah alasannya capek, malas dan seterusnya, kerja atau kegiatan apa saja, itu dihukumi kafir. Sebab Nabi tidak merinci. Apalagi ada riwayat dari at-tabi'in, Abdullah ibn Syaqiq al-Uqayli rahimahullahu taala mengatakan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarawna anna syai'an minal a'mal, bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berpendapat bahwa tidak ada sesuatu dari amalan yang celaka, yang siapa saja yang meninggalkannya kufrun, kecuali dia kafir, ghaira shalah, kecuali itu ibadah salat. Nah, wajar kalau di mazhab Hambali demikian, sebab memang riwayatnya tegas. Nah, dan ini berbeda dengan mazhab jumhur ulama atau mayoritas ulama. Mayoritas ulama itu ada rinciannya, tidak langsung mengkafirkan begitu saja. Mayoritas ulama ketika seseorang meninggalkan salat dilihat dulu. Tidak bisa langsung dikatakan kafir. Kenapa? Mesti terpenuhi syarat kafir dan terangkat penghalang untuk dikafirkan. Nah, apakah terpenuhi syarat pengkafiran? Dan terangkat atau hilang penghalangnya, baru dihukumi kafir. Kalau tidak terpenuhi syarat pengkafiran, maka tidak boleh dikatakan kafir. Nah, seperti contoh misalnya, ada yang meninggalkan sholat 5 waktu atau salah satu dari 5 waktu. Alasannya kenapa? Lagi rapat. Itu rapat anggaran. Kalau saya tidak hadir, waduh, salah-salah saya punya instansi tidak dapat itu. Kalau tidak dapat, waduh, kering. Saya tidak bisa dapat, tidak bisa apa-apa lagi. Nah, makanya harus hadir. Sholatkan panjang waktunya. Yang seperti ini, ditanya dulu, yakin tidak sholat itu wajib? Iya, wajib sih. Kalau dia katakan wajib, tidak dikafirkan. Dia disebut fasik. Tidak dikafirkan sebab dia masih meyakini kewajiban sholat. Tapi yang mendominasi dirinya apa? Hawa nafsu. Kenapa? Tidak sholat maghrib. Weh, capek. Kenapa? Tadi 2 jam main futsal. Mulai jam 4 sampai jam 6. Capek betul, pegal-pegal ini. Ini kalau tidak dipijit sama istri pertama dan istri kedua, tidak bisa ini saya. Akhirnya sudah, dia jamak. Itu pun ditunggu masuk isya. Ditanya apakah sholat itu wajib? Ya wajib. Nah, ini tidak bisa dikafirkan. Dia disebut orang fasik. Nah, berbeda lagi kalau orang meninggalkan sholat tanpa ada alasan yang dibenarkan. Sebelum kita melihat alasan yang dibenarkan, kita mesti sebelum kita melihat mana alasan yang tidak dibenarkan, kita mesti tahu dulu alasan mana yang dibenarkan, boleh. Alasan yang dibolehkan seseorang meninggalkan sholat, 1, karena tertidur. Tidur. Misalnya duhur, habis sholat duhur tidur dia. Entah capek, habis antar tanaman, lu utara, lu selatan, dan lu ngapa? Atau habis inspeksi ya, habis sidak kemana-mana, semua cabang-cabang kantor didatangi. Habis duhur capek tidur, bangun 4:30. Itu tidak bisa dikatakan kafir ini. Tidak.
Itu alasan yang dibenarkan. Ada dalam hadis. Tidur. Yang kedua, betul-betul lupa. Bukan sengaja lupa atau diusahakan lupa. Ada yang seperti itu. Iya. Nah, dia sudah tahu, tidak lama lagi sudah mau masuk waktu sholat. Ayo pergi main domino. Wah, ini usahakan lupa. Iya. Nah, padahal dia sudah tahu tadi. Wah, tidak lama lagi masuk waktu duhur ini. Ayo main domino saja. Iya. Nah, ini dia usahakan lupa. Ini benar-benar lupa. Iya. Kalau dia dalam kegiatan yang betul-betul super sibuk, ya, luar biasa sibuknya, kiri kanan kanan kiri atas bawah, subhanallah, sampai betul-betul lupa, tidak apa-apa. Kapan dia ingat, langsung dia ganti. Makanya Nabi SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Na'am, man nasiya an salatin." Siapa yang lupa dari salat, dari satu salat, au nama anha, atau dia tertidur dari salat tersebut, fa kaffaratuha, maka dendanya ayyusalliha hina dzakarha au istaighatha minan naum au kama qala, maka dendanya begitu dia ingat langsung dia tunaikan. Misalnya kemarin dia baru ingat ini, ternyata kemarin saya tidak sholat duhur. Nah, begitu dia ingat, langsung dikerjakan. Tidak perlu tahu apakah ini waktu terlarang apa tidak, langsung laksanakan. Nah, itu termasuk pengecualian. Atau tertidur, bangun 4:30, langsung begitu bangun cepat berwudu. Jangan ngopi dulu. Itu kan, belum pi maghrib. Dekat-dekat maghrib ngopi dulu. Iya, telepon-teleponan dulu, tambah update status dulu. Kalau perlu tambah selfie-selfie. Jangan, begitu ingat langsung. Nah, ini yang boleh diganti sholatnya, boleh. Sebab ada alasan yang dibenarkan. Adapun kalau tidak ada alasan yang dibenarkan, itu kerja bukan alasan yang dibenarkan. Sakit juga bukan alasan yang dibenarkan. Sehebat apapun sakit yang Anda alami, sepanjang masih bisa bergerak, tetap sholat. Itu kewajiban sholat. Betul-betul nanti disolati baru dia tidak sholat. Nanti disolati baru dia tidak sholat. Nah, mau sakit gimana? Mungkin ada yang bertanya bagaimana kalau saya kemana-mana pakai keteter. Kemana-mana pakai keteter kemudian netes-netes. Usahakan bersihkan sesuai kemampuan, setelah itu sholat. Nah, demikian. Itu perintah sholat, tidak ada tawar-menawar. Nah, apapun alasan yang tidak dibenarkan oleh syariat, kapan dia tinggalkan sholat dengan alasan tadi, maka yang seperti itu meskipun dia ganti itu tidak dibenarkan, bahkan dia terjatuh ke dalam dosa. Kenapa? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia masuk ke dalam lingkup ucapan Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan satu amalan tidak ada contoh dari kami, tertolak amalan itu. Kenapa bisa demikian? Sebab dia mengganti solat yang dia tinggalkan tersebut tidak ada halangannya ditinggalkan. Yang ada dalam nas-nas dalil boleh diganti kalau memang betul-betul berhalangan. Ini dia ganti bukan halangan yang dibenarkan. Nah, termasuk halangan yang dibenarkan, ini para petugas keamanan, itu perintah dari pimpinan untuk menjaga keamanan. Kalau memang pas waktu sholat tetap mesti menjaga keamanan, jaga keamanan. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa yang demikian. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Nah,
Adapun selain itu wallahu alam, itu tidak ada alasan yang dibenarkan. Nah, mereka yang meninggalkan salat dalam keadaan mengetahui bahwasanya ibadah salat itu dalam keadaan mengingkari ibadah salat itu kewajiban, dan kemudian dia telah balik, tidak ada yang memaksanya, itu adalah pilihannya sendiri, maka menurut jumhur mayoritas ulama barulah ini yang dikafirkan. Nah, mesti terpenuhi semua itu. Pertama dia mesti tahu dulu, betulkah Anda tahu salat itu wajib apa tidak? Kemudian dia meninggalkan salat tersebut dalam keadaan pilihannya sendiri, bukan paksaan. Bukan karena ada intimidasi dan seterusnya. Bukan karena diancam akan dibunuh dan seterusnya, bukan. Tapi pilihannya sendiri. Nah, siapa yang meninggalkan ini terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, barulah dikafirkan. Itu menurut jumhur atau mayoritas dari kalangan para ulama, dan itu insyaallah yang lebih tepat. Nah, hanya jangan main-main. Wah, ternyata tidak kafir yang penting kita yakini wajib. Nah, itu fasik. Dikhawatirkan dia mendapatkan su'ul khatimah. Pas dia meninggalkan salat, datang malaikat maut. Memang sudah lama diincar mungkin sama malaikat maut. Nah, pas dia meninggalkan salat dengan sengaja, lagi ngopi-ngopi, sudah dicabut nyawanya. Su'ul khatimah. Itu yang dikhawatirkan. Nah, adapun orang yang sudah meninggal, itu tidak ada kewajiban untuk melaksanakan salat. Ini saya kasih tahu sebab kadang ada orang meninggal ribut. Lewat waktu duhur, lewat waktu asar. Kenapa? Memang itu mau dikasih, dia masih ada kewajiban sholat. Biasanya kan begitu. Gelisah. Yang gelisah itu, ya begitulah. Kadang mereka dianggap tokoh masyarakat, tapi nol dari sisi ilmu agama. Nah, sudah mau lewat waktu duhur, mau lewat waktu asar. Memang ini si mayat masih ada kewajiban sholat untuk dia? Sudah tidak ada. Nah, memang yang sesuai sunnah adalah dipercepat. Nah, dipercepat prosesnya. Kalau perlu begitu dia meninggal, pastikan meninggal, langsung diadakan proses. Nah, dan yang terbaik di mana dia meninggal, di situ dikubur. Maksudnya jangan salah paham ya. Ini belum dijelaskan. Misalnya dia meninggal di Samtobar. Apakah dikuburkan juga di Samtobar? Di pekuburan Palopo, di kota Palopo. Samtobar kan masuk lingkup Palopo, begitu saja. Bagaimana kalau dikirim-kirim? Nah, itu boleh kalau ada wasiat. Sebelum dia meninggal wasiat, tolong kalau saya sudah meninggal nanti dikuburkan di samping anakku. Di mana anaknya? Dekat Mekah. Kalau wasiat tersebut bisa dilaksanakan, tidak memberatkan, boleh. Tapi kalau memberatkan, menyulitkan, apalagi menuntut biaya yang tidak sedikit, sementara si mayat ini tergolong berada pas di baris kemiskinan, jangan. Pas. Nah, jangan. Nah, itu yang terbaik. Baik. Jangan sekali-kali meninggalkan sholat, sebab itu berpotensi besar Anda akan kafir. Kapan orang yang meninggalkan sholat dihukumi kafir? Itu risikonya berat. Risikonya berat. Kapan dia meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat dan memang betul-betul kafir, dia tidak yakini kewajibannya, dalam keadaan dia tahu tidak ada penghalangnya. Pertama, tidak boleh disolatin, tidak boleh dikafani. Dia murtad. Kemudian tidak boleh dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Sebab dia bukan lagi muslim, murtad. Tidak main-main. Nah, kalau dia masih hidup, kata para ulama,
Ulil amri menyampaikan kepadanya, kamu tobat, dikasih waktu 3 hari. Kamu tobat dalam jangka waktu 3 kali 24 jam, kamu tidak mau tobat, kamu dieksekusi oleh pemerintah. Itu hukum Islam. Nah, dan itu berlaku di Saudi. Iya. Kalau di sini tidak ada itu kena KUHP. Nah, justru yang menjalankan KUHP itu ya yang meninggalkan sholat. Ya Mas ya? Iya. Kita ada dari bagian hukum. Iya, KUHP di sini. Iya. Nah, tapi dalam hukum Islam dikasih waktu 3 hari. Kapan dia tidak mau taubat? Iya, kalau hukum Islam pemerintah bunuh dia. Sudah kafir, sudah murtad. Nah, itu kalau hukum Islam. Bukan individu-individu, bukan antum-antum ini. Ya. Lihat temannya. Kamu tidak sholat? Iya, tidak wajib itu sholat. Tidak ada yang paksa kok, tidak ada. Pilihanku. Kasih ke waktu 3 hari, kalau tidak aku bunuh kok. Jangan begitu. Ini hukum syariat bukan dijalankan individu. Itu dijalankan oleh amri. Jangan asal-asalan. Nah, thayyib. Kemudian yang berikutnya, wala tashrabannal khamra fa innaha miftahu kulli syarrin. Jangan sekali-kali, nun taukid lagi, jangan sekali-kali, jangan pernah meminum yang namanya al-khamar. Apa itu disangka al-khamar? Al-khamar, huruf kha, mim dan ra, itu maknanya at-taghtiyah. Sesuatu yang membuat sesuatu yang lain tertutup atau menutupi. Makanya jilbabnya perempuan disebut khimar, ya. Khimar. Kenapa dia menutupi? Menutupi apa? Menutupi kepala. Menutupi kepala. Khimar belum menutupi semua auratnya. Nah, iya, kalau khimar jilbab biasa, iya, itu menutupi kepalanya. Dia menutupi kepalanya dan dadanya. Disebut khimar. Iya. Al-khamar menutupi akal. Nah, itu definisi al-khamar dari sisi bahasa. Nah, dan masuk dalam lingkup al-khamar, iya, supaya kita tahu batasannya al-khamar itu ya, adalah semua yang menutupi akal dan semua yang memabukkan. Semua yang menutupi akal dan semua yang memabukkan, baik bahan-bahannya cair, baik bahan-bahannya padat ataupun bahan-bahannya gas. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin khamrun." Setiap yang memabukkan itu khamar. Setiap yang memabukkan itu khamar. Wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang memabukkan itu haram. Itu. Nah, kaidah yang berikutnya, apa yang memabukkan dan itu masuk kategori hamar, diharamkan secara mutlak, baik sedikit atau banyak. Baik sedikit atau banyak. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma aksara katsiruhu faqaliluhu haram." Apa yang kalau banyak bikin teler, bikin mabok, kalau banyak porsinya, iya, maka sedikitnya juga tetap diharamkan. Nah, dipahami ya? Nah, dari apa yang kita sebutkan tersebut masuk semuanya minuman keras yang ada. Iya, hanya tolong dibedakan, ya, perbedaan antara alkohol dengan khamar, ya. Alkohol dengan khamar. Iya, sebab alkohol itu zat yang banyak bentuk dan jenisnya. Tidak semua alkohol langsung dikatakan khamar. Iya, itu yang kadang rancu di tengah masyarakat. Asal alkohol, tidak boleh nih khamar. Jangan dulu, para ulama itu merinci. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu alkohol asalnya mubah, halal. Tinggal dilihat
Iya, sebab ada alkohol yang disebut dengan etanol. Iya, ada juga alkohol yang menjadi asam asetat. Asam asetat ini yang biasa dipakai di rumah-rumah makan dan di rumah bapak-bapak sekalian, yang bisa disebut dengan cuka. Iya, itu alkohol juga tapi asam asetat namanya. Masuk dalam keluarga besarnya alkohol. Iya. Ada yang orang sakit mau dibius, itu pakai alkohol juga. Iya. Naam. Iya. Mau diamputasi anggota tubuhnya, itu pakai alkohol juga. Jangan langsung salah kaprah, semuanya dipukul rata. Tidak boleh, khamar. Aduh. Lagian yang memabukkan dalam alkohol itu, iya, yang dalam sebuah minuman keras saja, tidak selamanya alkohol itu yang memabukkan. Iya. Nah, kadang ada bahan-bahan lain yang difermentasi, nah itu yang bikin mabuk. Nah, makanya jangan pukul rata sama. Asal ada alkohol, haram. Jangan. Para ulama tidak demikian. Iya. Termasuk kalau alkohol tersebut sudah berubah nama dan tidak memabukkan memang, baik sedikit atau banyaknya. Seperti yang biasa dipakai untuk apa? Parfum. Itu sudah berubah nama dan dia banyak atau sedikit tidak akan bikin mabuk. Iya. Nah, jangan langsung dihukumi demikian. Dipahami dengan baik itu perbedaan antara khamar dengan alkohol. Nah, khamar itu mutlak diharamkan. Kita ambil contoh seperti ini saja. Ambil tadi contoh apa? Cuka. Ya. Cuka, tahu ya cuka ya? Cuka itu kan ada dari asam asetat. Itu yang biasa di botol-botol itu. Ada juga yang memang berasal dari balok. Iya. Ada juga yang berasal dari indru. Ya toh? Ada juga yang berasal dari nipah. Saya bilang begitu sebab di kampung saya demikian. Nah, indru contohnya. Enggak tahu apa di sini namanya. Apa di sana? Apa di sana? Terserah mami kau. Itu yang saya tahu. Itu asalnya indru, bahan utama untuk membuat gula merah. Iya, gula merah. Nah, asalnya dia halal. Iya, dia tidak memabukkan asalnya. Nah, kalau dia olah ya, untuk dijadikan minuman memabukkan. Nah, minuman memabukkannya nanti disebut dengan khamar. Bukan asalnya itu indru. Iya, tidak demikian. Kalau di Jeneponto itu semuanya namanya balok. Iya, talak. Mau balok talak, balok nipa, balok AC. Nah, yang sama sekali tidak ada baiknya itu balok AC. Iya, saya tahu juga itu di Makassar. Minta maaf Bapak kasih tahu itu yang saudara-saudara kita yang masih sering minum balok AC. Saya lihat sendiri itu proses pembuatan balok AC. Subhanallah. Nah, jeleknya itu air beras. Namanya AC. Air beras dikasih basi. Iya. Kalau tidak basi diambilkan bahan untuk kasih basi. Coba-coba belum dikasih cuka-cuka sedikit. Apa saja bisa kasih cuka. Mau keringat, mau apa. Yang penting dia mah cuka. Iya. Nah, terus semakin lama disimpan kan semakin basi. Wah, itu semakin hebat itu anunya. Iya. Tapi justru itu jadi favorit. Subhanallah. Goblok betul itu. Sudah minum seperti itu pede lagi, petantang petenteng. Padahal dia minum tadi ngutang. Kalau balok nipa itu dari pohon nipah. Iya. Asalnya pohon nipah tidak ada masalah, halal, thayyib. Iya, yang jadi masalah ketika dilakukan proses fermentasi, proses pembasian, dipakai ragi dan seterusnya.
Nah, sesuatu yang hukum asalnya halal boleh, itu tidak boleh dihukumi sebagai khamar. Nanti ketika ada campur tangan manusia, ya, dan kemudian tujuan dan niatnya memang untuk dijadikan khamar dan terbukti bahwa dia bisa memabukkan, malah dikategorikan khamar. Malah dikategorikan al-khamar. Supaya tidak salah kaprah kita. Yang jelas, seluruh minuman keras yang ada saat ini itu memabukkan apa tidak? Mabukkan apa tidak? Baik. Semua minuman keras yang ada ya. Iya, mau yang alami, balok dan kawan-kawannya, ataupun yang topi miring, topi lurus. Saya lihat topi miring itu, kalau tidak salah tadi ya Pak ya, di mana itu botolnya topi miring? Oh pasti, botolnya kayak memang botol khas. Iya, mau wine apa semua. Iya. Kapan itu memabukkan? Dan memang prosesnya memang untuk memabukkan, itu masuk kategori khamar. Masuk kategori khamar, iya, adalah sabu-sabu. Bahkan dia jauh lebih berbahaya. Sebab efeknya bukan 1 jam 2 jam. Iya, efeknya sampai membuat orang kecanduan. Dan kemudian dia hanya butuh dengan itu. Dan ujung-ujungnya kematian. Iya. Sabu-sabu dan teman-temannya, saya tidak hafal. Iya. Pokoknya yang biasa dijual dan mahal-mahal itu, hati-hati Ki. Iya. Kapan mempengaruhi akal, itu masuk kategori khamar. Jangan dibilang cuma diminum, semuanya, baik padat, cair dan gas. Kapan itu memabukkan? Itu masuk kategori khamar. Baik. Masuk waktu kan? Wih, ternyata tidak bisa selesai 2 ini. Kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Ini, baik. Saya kira demikian ya. Cukup, tidak ada pertanyaan tuh. Belum selesai ini masalah khamar, belum. Masih ada yang belum disampaikan. Baik. Saya kira cukup. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.